Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Delas, kembali lagi dengan saya Fanya Septriasa. Kali ini kita akan meliput tentang acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025, SMA Negeri 18 menggelar peringatan Muharram dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Acara dibuka dengan senam bersama, lalu dilanjutkan dengan penampilan final dari lomba nasyid, kultum, MHQ, dan MSQ. Sekarang saya sedang bersama Umi Neneng. Iya kan? Iya, betul. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Umi. Siang. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan nih, mohon dijawab ya. Yang pertama, apa kriteria utama yang dinilai dalam lomba nasyid, kultum, MHQ, dan MSQ sehingga peserta bisa tampil maksimal dan adil dalam penilaian? Oh, kriterianya macam-macam ya. Kalau untuk kultum dulu. Kalau kultum itu kriteria penilaiannya itu performanya ya. Pembawaan performanya dia tegang atau tidak ya, humble atau tidak ketika di depan umum. Terus yang kedua, selain performan, penguasaan materinya, dia menguasai tanpa harus melihat teks ya. Terus yang ketiga, pembacaan dalil yang terkait judulnya. Dan yang terakhir untuk kultum adalah interaksi dengan audiens. Itu untuk kultum. Nah, yang kedua untuk MSQ, Musabaqah Syahril Quran, itu ada 4 juga, yaitu pertama adalah lagam atau lagunya. Yang kedua adalah makhorijul huruf, makhrajnya, dan yang ketiga adalah pembacaan puitisasinya, terjemahnya. Nah, dan terakhir adalah penguasaan penjelasan, menjelaskan isi kandungannya. Itu MSQ. Yang ketiga adalah MHQ, Musabaqah Hifdzil Quran. Untuk hafalan Al-Quran itu ada penilaiannya. Satu adalah kekuatan dalam hafalan, kelancaran dalam menyambung ayat, dan makhraj dalam pembacaan ayat Al-Qur'annya. Itu untuk MHQ. Dan yang terakhir untuk nasyid adalah kaitannya penilaian itu, yang pertama kekompakan grup, karena nasyid itu kan grup ya, kekompakannya. Terus yang keduanya adalah penguasaan dalam menghafal lagunya. Yang ketiganya ada koreonya. Lalu untuk pertanyaan terakhir, bagaimana kesan Umi melihat antusiasme para siswa yang mengikuti lomba kali ini? Alhamdulillah ya, walaupun misalkan tidak semeriah di sekolah-sekolah lain, tapi alhamdulillah kegiatan Islafest yang diadakan OSIS dan ROHIS tahun ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Partisipasi dari seluruh siswa kelas 10 sampai kelas 12 pun ikut berpartisipasi ya, walaupun dan dari semua kelas itu nanti akhirnya dipilih dari 5 orang yang terbaik gitu. Tapi alhamdulillah responnya anak-anak sangat mendukung dan sangat mau memeriahkan kegiatan peringatan hari besar Islam, yaitu hari Maulid Nabi dan kemarin tahun baru Hijriah. Alhamdulillah. Terima kasih. Kegiatan yang diikuti seluruh siswa kelas 10, 11, dan 12 ini berlangsung meriah dengan dukungan dari guru dan staf sekolah. Selain jadi ajang unjuk bakat, acara ini juga mempererat kebersamaan serta menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya bersama Kak Awal dan Kak Awul. Selamat siang Kak Awal, Kak Awul. Nah, pertanyaan yang pertama nih,
Apa tujuan utama diadakannya peringatan Muharram dan Maulid Nabi Muhammad SAW di SMA Negeri 18 Kota Bekasi ini? Dan bagaimana kegiatan ini dapat mempererat kebersamaan antar siswa, guru, serta staf sekolah? Jadi tujuan kita dari Rohis mengadakan acara ini pastinya kerohanian ya, dari kerohanian. Nah tujuannya untuk kita tuh lebih tahu lagi nih siswa-siswi yang menonjol di bakatnya ini, yang mempunyai bakat di bidang Islami seperti MHQ, MSQ, Kultum, seperti itu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya sorry apa? Bagaimana kegiatan ini dapat mempererat kebersamaan antar siswa, guru, dan staf sekolah? Oke, jadi dengan adanya kegiatan ini yang pastinya kan bisa mempererat karena ya kita ngumpul di satu tempat yang sama dan semuanya berdiskusi, juri, terus teman-teman yang nonton juga kayak ngerasa wah ada rasa ketertarikan nih buat ngikut juga gitu. Terus guru-guru juga lebih lebih deket lagi hubungannya karena dengan adanya ini kan guru-guru ngumpul, juri-juri ngumpul, bahkan staf TU juga gitu. Pertanyaan terakhir, apa tantangan terbesar dalam mempersiapkan acara peringatan ini dan bagaimana cara para panitia mengatasinya? Oke, tantangan terbesar kita adalah pada saat perancangan event ini. Banyak banget hal yang udah kita rancang dari panitia ternyata diubah lagi sama juri. Betul, dari juri, dari pembina semua diubah. Terus belum lagi ke yang tertingginya juga. Terus paling sih di itunya sih kalau untuk tantangan. Kalau untuk mengatasinya kita coba buat berunding, berdiskusi gitu. Kalau misalnya dari pihak merekanya tetap kekeh, kita coba buat diskusi ini. Kita juga memikirkan kalau misalnya apa yang mereka fixin, mereka udah tetapin dan itu benar-benar kayak mepet banget tuh kan, kita juga mikirin para pesertanya dong. Kayak mereka punya waktu cuman gak sampai sehari buat mempersiapkan gitu. Jadi solusi dari kita sih berdiskusi, Ngambil jalan tengah. betul, ngambil jalan tengahnya. Dan pastinya sama guru-gurunya juga. Sekian liputan hari ini, saya Fanya Septriasa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.